Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wencisraus Oraduli, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling, angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang pertama membahas tentang pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Ada dua hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Penelitian kuantitatif dapat berupa tes, yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini berisikan aturan-aturan yang digunakan dalam wawancara. Dan yang kedua, yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi sama halnya dengan pedoman wawancara, berisikan aturan-aturan juga yang digunakan untuk melakukan observasi. Observasi ini berbeda dengan wawancara. Dan yang ketiga, kuesioner. Kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber oleh pewawancara untuk mendapatkan hasil yang ingin ditemui. Menurut Nasution, pada tahun 1998 menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya yaitu segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, itu semua belum ditentukan dengan pasti dan jelas. Cara menyusun instrumen. Cara menyusun instrumen yang pertama yaitu peneliti sebagai alat peka dan bereaksi terhadap segala stimulus dan lingkungan. Dan yang kedua, peneliti sebagai alat yang dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek. Dan yang ketiga, setiap situasi merupakan keseluruhan. Dan yang keempat, suatu interaksi yang melibatkan interaksi manusia. Dan yang kelima, peneliti sebagai instrumen yang dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Yang keenam, yaitu hanya manusia yang dapat mengambil instrumen kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Dan yang ketujuh, yaitu penelitian menggunakan angket dan tes. Yang berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dengan cara observasi. Observasi ini dilakukan secara terus terang dan tersamar. Observasi secara tidak berstruktur. Manfaat observasi dan objek observasi. Dan berikutnya yaitu tahapan observasi. Jenis-jenis pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan di sini ada 3, yaitu pertanyaan deskriptif, pertanyaan struktural, dan pertanyaan kontras. Pertanyaan deskriptif di sini yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban secara deskriptif dari narasumber atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Dan yang kedua yaitu pertanyaan secara terstruktural. Pertanyaan ini memungkinkan untuk menemukan informasi-informasi mengenai unsur-unsur budaya seseorang secara struktural. Dan yang ketiga yaitu kontras, pertanyaan kontras. Pertanyaan yang diajukan untuk menemukan jawaban sebagai pembeda antara satu objek dengan objek yang lainnya. Dan yang berikutnya yaitu alat yang digunakan dalam wawancara. Alat yang digunakan dalam wawancara yaitu buku catatan, digunakan untuk
mencatat hasil wawancara. Dan yang berikutnya yaitu tape recorder. Tape recorder di sini gunanya untuk merekam hasil wawancara. Dan yang ketiga yaitu kamera sebagai dokumentasi atas hasil wawancara yang diperoleh. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan, dan terima kasih telah menontonnya.